Jadi pembahasan pagi ini kita akan membahas sebuah presentasi tentang otonomi daerah yang disusun oleh Saudara Nurhalis, Saudara Nurhalis, ada Saudara ada Saudara Wahyu. Oke. Kita akan memperdalam lagi hakikat otonomi daerah ini. Pada sebenarnya di buku sudah dijelasin panjang lebar. Cuman karena materi ini sangat wajib, sehingga saking wajibnya ditekankan lagi, sudah disuruh fotokopi. Sekarang ditekanin lagi, suruh namanya presentasiin. Padahal ini sudah ada di buku yang telah kita fotokopi itu semua. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas akan mulai pada topik pembahasan. Insya Allah akan dibahas oleh Saudara Wahyu. Oke, Saudara Nurhalis. Tempat silakan. Ya. Duduk di sebelah. Sudah berdiri berdiri. Saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah atau otonomi dalam arti sempit yaitu mandiri, sedangkan dalam arti luas berarti berdaya. Jadi otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan rangkaian upaya program pembangunan daerah dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk itu keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah pusat dan sumber daya manusia dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional. Otonomi daerah menurut Ateng Sari Saifuddin bermakna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Jadi kebebasan itu ada aturannya, bukan hanya sebatas kebebasan aja. Dengan kaidah-kaidah kebebasan itu dengan kaidah-kaidah berdasarkan aturan pemerintah pusat. Sekarang menurut Linus, otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Namun, apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut harus senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Otonomi daerah memiliki hubungan yang erat dengan desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus serasi sehingga akan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Misi otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai kerangka menyelenggarakan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pertama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang politik, visi otonomi daerah harus dipahami sebagai sebuah proses bagi lahirnya kader-kader politik untuk menjadi kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis serta memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Adapun di bidang ekonomi, visi otonomi daerah mengandung makna bahwa otonomi
Di pihak lain, mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan akhirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun sebagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Sedangkan visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Pada saat yang sama, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial budaya harus diletakkan secara cepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan mempunyai daya berkelanjutan. Dalam bentuk representasi pada pekerjaan yang merupakan pembagian kewenangan yang bertanggung jawab administratif antara pemerintah pusat dan pejabat birokrasi pusat dan daerah. Jadi investasi hanya berupa penggeseran volume dari pemerintah pusat kepada perwakilan yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keputusan untuk membuat keputusan. Delegasi merupakan pelimpahan pengambilan keputusan dengan kewenangan manajerial suatu organisasi yang tidak secara Ini, iya sih.